Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kris Aulia Kusmawati, semester 3 dengan 1761-2010-77, kelas ST. Saya akan mempresentasikan tentang PLC, produk rasa. PLC itu adalah produk life cycle atau yang kita sebut dengan siklus hidup produk atau daur hidup produk, yaitu suatu konsep yang menggambarkan serangkaian perjalanan atau tahap-tahap yang dilalui suatu produk, mulai dari tahap pengembangan, pengenalan, sampai produk tersebut mengalami penurunan hingga akhirnya keluar dari pasar. Menurut para ahli, menurut Ciptono tahun 1998, yaitu suatu grafik yang menggambarkan riwayat suatu produk sejak diperkenalkan ke pasar sampai dengan ditarik dari pasar. Menurut Kotler tahun 1988, yaitu suatu usaha untuk mengenali tahapan yang berbeda dalam sejarah penjualan produk. PLC sendiri memiliki 4 tahapan. Yang pertama itu perkenalan atau introduction. Introduction yaitu suatu periode pertumbuhan penjualan yang lambat saat produk itu diperkenalkan di pasar. Pada tahap ini, promosi yang dilakukan harus agresif dan menitikberatkan pada merek. Promosi ini ditujukan kepada pembeli potensial agar sadar akan ciri-ciri, penggunaan, dan kelebihan dari produk itu sendiri. Lalu tahapan yang kedua adalah pertumbuhan atau growth, yaitu suatu periode meningkat yang seperti peningkatan laba yang besar. Pada tahap ini, kurva penjualan dan kurva laba semakin meningkat. Meskipun begitu, tahap ini merupakan tahap krisis. Cara yang umum dilakukan adalah memperluas dan meningkatkan distribusi. Tahap ketiga yaitu tahap kedewasaan, yaitu suatu periode dalam pertumbuhan penjualan karena produk itu telah diterima oleh sebagian besar pembeli potensial. Tahap ini ditandai dengan tercapainya titik tertinggi dalam penjualan dan biasanya merupakan tahap terlama dari produk life cycle. Pada tahap ini, kurva penjualan mencapai puncaknya dan mulai menurun. Tahap ini juga diartikan dengan persaingan yang ketat karena banyaknya merek yang ada di pasar. Lalu tahap keempat yaitu tahap penurunan atau decline, yaitu suatu periode saat penjualan menunjukkan arah yang menurun dan laba yang menipis. Pada tahap ini, penjualan perusahaan semakin bergerak ke arah penurunan. Penurunan ini antara lain disebabkan oleh perubahan selera pasar, adanya produk substitusi, dan perubahan teknologi. Keadaan ini membuat terjadinya persaingan harga, kelebihan kapasitas, dan laba perusahaan yang menurun. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang PLC dari produk itu sendiri. Yang pertama itu ya, perkenalan. Pada tahun 1989, Masako merupakan produk yang baru dilahirkan oleh PT Ajinomoto. Masako sendiri diambil dari kata masak, di mana produk ini memang untuk penyedap masakan. Sedangkan di Jepang, asal perusahaannya, Masako merupakan nama perempuan, sehingga Masako sendiri identik dengan kegiatan perempuan yaitu memasak. Keunggulannya Masako dibuat dari daging asli. Dilihat dari kandungannya, produk ini lebih besar kadar kandungan dagingnya daripada pesaing. Karena itu, konsumen bila mencicipi lebih enak karena dengan kandungan daging sapi atau ayam yang lebih besar. Lalu yang kedua ada pertumbuhan atau growth. PT Ajinomoto sudah mengembangkan konsep pemasaran dengan UMM, yaitu salah satunya melalui Facebook. Kenapa? Karena lebih terarah aja dan lebih efektif dibandingkan komunikasi satu arah seperti contohnya televisi, radio, kayak gitu. Nah, PT Ajinomoto melakukan penjualan produk langsung dari penjualan ke konsumen, sales
melalui sales Ajinomoto. Ini merupakan hal yang paling penting sehingga bisa mendengar langsung dari konsumen mengenai Masako seperti dari segi rasa, apakah keasinan atau tidak. Selain ini juga dapat mengetahui produk penyedap rasa apa saja yang dipakai di masyarakat melalui sales Ajinomoto yang turun ke lapangan. Lalu yang ketiga, tahap kedewasaan. Penjualan dalam tahap ini sangat sensitif terhadap perubahan perekonomian. Pasar semakin tersegmentasi sehingga untuk masing-masing segmen diperlukan promosi atau strategi yang berbeda dengan lainnya. Nah, strategi yang harus dilakukan adalah inovasi. Strategi kreativitas sangat diperlukan. Misalnya, produk bumbu masak salsa yang melakukan inovasi dalam perluasan produk baik dari tepung serbaguna, tepung bakwan, bahkan sambal dan santan bubuk salsa. Lalu tahap keempat yaitu penurunan. Tahap penurunan ini pernah dialami oleh perusahaan Ajinomoto pada tahun 1990-an. Perusahaan ini mengalami guncangan yang sangat besar karena produk yang ditawarkan mengandung minyak babi. Karena mayoritas negara kita, negara Indonesia adalah agama Indonesia kan. Mereka akhirnya memboikot produk ini. Pada waktu itu, bagian R&D melakukan perbaikan serta melakukan promosi dengan mendatangkan MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Dan ternyata Ajinomoto masih survive di Indonesia sampai saat ini. Terima kasih, sekian dari saya, presentasi dari saya saat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.